Terletak di jantung Samudra Pasifik, terdapat sebuah pulau kecil yang menawan, memiliki dataran tinggi di tengah pulau, serta pantai berpasir putih yang mempesona. Pulau kecil ini bernama Nauru. Dengan luas hanya 21 km persegi, Nauru dikenal sebagai negara republik terkecil di dunia. Bahkan, untuk mengelilingi jalanan yang terhubung satu negara ini, hanya diperlukan waktu sekitar 30-45 menit saja. Pulau ini telah dihuni oleh orang-orang dari Mikronesia dan Polinesia sejak ribuan tahun yang lalu. Sempat diklaim menjadi koloni oleh Kekaisaran Jerman pada akhir abad ke-19. Nauru selanjutnya menjadi mandat Liga Bangsa-Bangsa yang dikelola oleh Australia, Selandia Baru, dan juga Inggris, sebelum akhirnya bisa mendapatkan kemerdekaannya setelah usai Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1968. Negara ini memiliki budaya yang unik dan kisah tentang kekayaan alam serta tantangan lingkungan hidup. Di masa lalu, Nauru memang terkenal dengan tanahnya yang kaya akan fosfor. Warisan penambangan fosfat yang masif telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada landscape Pulau Nauru saat ini. Namun demikian, kantong-kantong tanaman hijau yang rimbun juga masih ada di sana. Pernah dianggap sebagai sumber fosfat yang melimpah, penambangan yang berlebihan telah menguras sebagian besar kekayaan alam yang berakibat degradasi lingkungan dan kemunduran ekonomi. Kombinasi antara keserakahan, kesalahan manajemen kolonial, dan ketidakmampuan mengelola dengan baik sumber daya alam yang ada membawa Nauru yang dulunya menjadi negara terkaya di dunia dengan pendapatan per kapita yang luar biasa, kini justru Nauru berada di ambang kehancuran. Memutar kembali waktu, sejak awal 1900-an, Nauru telah kehilangan setidaknya 80% vegetasi aslinya. Penambangan fosfat telah merusak bagian dalam pulau tersebut, menyebabkan sekitar 4/5 wilayah pulau ini tidak dapat dihuni dan ditanami. Selama ini, Nauru telah mengekspor lebih dari 80 juta metrik ton fosfat. Tambang fosfat itu menghasilkan keuntungan yang sangat luar biasa pada tahun 1980. Bahkan, pemasukan Nauru mencapai 123 juta US dollar. Penghasilan besar dari tambang fosfat itu disia-siakan tanpa adanya perencanaan. Berbagai fasilitas publik digratiskan, sehingga memakan banyak dana anggaran pendapatan negara. Selain itu, perumahan juga dipatok dengan harga yang sangat rendah. Pemerintah yang tidak kompeten dan juga korup berdampak pada hilangnya kekayaan negara tersebut dengan sangat cepat. Warga Nauru terbuai dengan kekayaan pada masa itu. Para pemilik tanah menerima royalti dari pendapatan fosfat, dan banyak warga Nauruan yang menganggur karena pilihan mereka sendiri, melakukan gaya hidup berlebihan, dan bahkan menghambur-hamburkan uang untuk keperluan yang tidak penting. Dan ketika cadangan fosfat mulai habis pada akhir abad 20-an, Nauru mengalami penurunan pendapatan yang sangat parah. Bantuan Australia telah lama menopang perekonomian negara Nauru. Selain itu, pemerintah di sana juga mendapat pemasukan dari izin penangkapan ikan di lepas pantai mereka, dan sedikit dari hasil penjualan sisa fosfat dalam beberapa tahun terakhir. Namun pada tahun 2002, Nauru tidak mampu membayar pinjamannya pada Australia, sehingga mau tidak mau sebagian aset yang dimiliki negara tersebut harus disita oleh Australia. Saat ini, negara kepulauan di tengah Samudra Pasifik ini dihuni oleh sekitar 10.000 orang. Terdiri dari beberapa etnis yang ada di sana. Di antaranya, yang paling banyak adalah etnis Nauruan. Kemudian ada etnis Pasifik, Eropa, dan juga sedikit etnis Han dari Tiongkok. Mereka hidup berdampingan dan tersebar di 14 distrik yang ada di negara itu. Secara resmi, Nauru tidak memiliki ibu kota negara, namun pusat pemerintahan negara ini berada di distrik Yaren. Ada bandara internasional Nauru di wilayah itu, serta gedung kedutaan negara Taiwan dan juga negara Australia.
Sistem konstitusi Nauru adalah gabungan parlementer dan presidensial. Parlemen dipilih oleh warga negara Nauru yang berusia 20 tahun ke atas. Selanjutnya, anggota parlemen memilih presiden yang akan bertugas sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pelayanan dasar di bidang kesehatan dan juga pendidikan diberikan secara gratis kepada semua warga negara. Meskipun saat ini pelayanan tersebut telah berkurang akibat perubahan perekonomian negara Nauru. Tidak ada sistem jaminan sosial pemerintah di sana. Pendidikan wajib bagi anak-anak antara umur 6-16 tahun. Pemerintah menyediakan sekolah dasar dan menengah. Sedangkan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, para pelajar harus pergi ke luar negeri, terutama ke Australia. Hampir semua pangan yang ada di negara itu diimpor dari luar negara. Bahkan air tawar sekalipun harus dikirim dari luar ketika fasilitas penyulingan air bersih di sana gagal untuk memenuhi kebutuhan. Orang-orang di sana gemar mengkonsumsi makanan olahan serta kalengan. Jelas jenis makanan tersebut banyak mengandung gula, garam dan juga bahan-bahan buatan yang tentunya memiliki dampak negatif terhadap kesehatan. Nauru memiliki salah satu tingkat obesitas tertinggi di dunia. Lebih dari 2/3 pria Nauruan serta 3/4 wanita Nauruan mengalami obesitas. Dan yang tak kalah memprihatinkan adalah 1/4 orang dewasa di Nauru menderita penyakit diabetes. Mereka gemar minuman bersoda dan juga beralkohol, sebuah kondisi yang terbentuk dari pola hidup yang tidak sehat mayoritas warga di sana. Selain itu, seperti banyak negara kepulauan Pasifik lainnya, Nauru juga harus menghadapi ancaman kenaikan air laut akibat perubahan iklim global. Ketinggian air yang terus naik lambat laun akan menenggelamkan pulau tersebut, ataupun menyisakan sedikit dataran tingginya saja. Sebuah situasi yang tentunya mengancam keberlangsungan hidup penduduk lokal Nauru ke depannya. Saat ini, pemerintah Nauru berusaha memperbaiki ekonominya dengan berbagai upaya, dengan harapan Nauru tetap bisa bertahan sebagai negara yang berdaulat di kawasan Mikronesia. Dan itulah ulasan seputar negara Nauru, negara yang sempat kaya raya di masa lalu, tapi kini mengalami kemunduran ekonomi. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita bersama. Dukung channel Overview agar terus berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.